Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di Schoolpedia, dan tahukah Bapak Ibu ada informasi yang sangat penting dan mendesak bagi sekolah baik PAUD, SD, SMP, dan juga SMA, SMK juga ya, semuanya. Nah, informasinya seperti apa? Seperti biasa, kita harus intro dulu biar seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Langsung saja ya, jumpa lagi di sini. Dan jadi Bapak Ibu, sekarang sudah tanggal 30 ya, tepatnya besok. Nah, tanggal 31 itu adalah hari akhir pendaftaran kurikulum merdeka di tahun ajaran atau implementasi tahun tahun depan 2023 dan 2024. Ada beberapa kendala, ada hal-hal yang seringkali menjadi persoalan dan berulang-ulang. Bapak Ibu sekalian ya, pasti sering mengalami di sekolah-sekolahnya, dan hingga detik ini banyak juga sekolah-sekolah yang belum bisa mendaftar. Nah, kita akan bahas ya Bapak Ibu sahabat semuanya. Tentu yang pertama terkait dengan cara pendaftaran. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian belum tahu, maka video ini sangat pas. Atau kalau Bapak Ibu mungkin ada kendala terkait dengan pendaftaran kurikulum merdeka ini ya, jadi juga sangat pas ya, bisa sharing ya di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, yang pertama ingin kami sampaikan dulu, kenapa sih kurikulum merdeka? Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kurikulum ya itu pasti akan berubah pada masanya. Nah, kenapa harus berubah? Nah, karena sepemahaman kami, jadi kurikulum juga harus menyesuaikan kondisi keadaan terkini. Kondisi kalau dalam hal ini yang lagi ramai adalah harus memperhatikan kebutuhan siswa yang terkini ya. Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, berbagai eee, lompatan-lompatan IT, teknologi sudah menjalar ke sekolah-sekolah juga. Apalagi karena Covid kemarin Bapak Ibu ya, jadi sekolah-sekolah ya sudah mulai mengenal ya IT. Apalagi jenjang SD kemarin itu ya sudah diberlakukan asesmen nasional ya, itu kelas 5 SD sudah langsung melaksanakan ANBK menggunakan komputer tentunya ya. Nah, kita langsung menuju kepada studio ya, terkait dengan pendaftaran ya ini. Jadi teman-teman sekalian, satu-satunya cara untuk mendaftar pada kurikulum merdeka yaitu di platform Merdeka Mengajar. Nah, websitenya ada di gurukemdikbud.go.id seperti ini ya. Nah, ini gurukemdikbud.go.id. Nah, kalau Bapak Ibu belum daftar lah, lagi-lagi ya, ini sangat pas ya. Nah, ketika masuk di sini nanti Bapak Ibu pilih pendaftaran ya, klik daftar di sini. Nah, lalu pilih masuk. Nah, masuk ini pakai apa? Tentu Bapak Ibu harus menggunakan akun belajar ID-nya. Siapa yang bisa mendaftar? Yaitu Bapak Ibu kepala sekolah ya, karena untuk mendaftar kurikulum merdeka ini adalah hak akses dari kepala sekolah ya. Nah, ini silahkan dipilih, misalkan akun belajar ID kepala sekolahnya belum ada, silahkan bisa diklik use another account ini ya, atau pilih gunakan akun yang lain, diklik, nanti tambahkan akun, pastikan sudah tampil. Kalau sudah, bisa diklik di sini. Nah, nanti akan dipilih, dan nanti teman-teman, kalau biasanya ini terjadi ya bagi kepala sekolah baru yang baru diangkat atau PLT kepala sekolah, rata-rata akan mengalami seperti ini. Nah, yang bisa Bapak Ibu lakukan, silakan hubungi pusat bantuan di sini. Nah, ini ya, hubungi pusat bantuan, dan di pojok kanan bawah silahkan bisa klik pusat bantuan dan isi nama lengkap, email, belajar ID kepala sekolah tadi, kemudian perihalnya adalah permohonan akses daftar kurikulum merdeka. Jenis penggunanya ya, admin atau kepala sekolah ya, ini provinsi, provinsinya dipilih ya, dan kabupatennya misalkan. Kategori kendalanya apa? Pendaftaran kurikulum merdeka, dan ini jangan sampai keliru ya. Kemudian kendala pendaftaran kurikulum merdeka. Nah, ini kategori kendalanya ya. Nah, akun belajar ID-nya juga diisi, akun kepala sekolah tadi, dan detail pertanyaannya Bapak Ibu silakan bisa isikan. Poin pertama adalah permohonan akses daftar kurikulum merdeka. Nah, untuk sekolah mana, NPSN, akun nama kepala sekolah, dan akun belajar kepala sekolah ya. Itu harus dilengkapi semua sebaiknya untuk menguatkan data. Dan jangan lupa dokumen pendukung, lampirkan dokumen kepala sekolah pengangkatannya ya.
pengangkatan kepala sekolah atau pengangkatan PLT ya itu juga bisa ya. Nah, nanti dilampirkan dan klik kirim. Itu teman-teman ya, untuk mengajukan permohonan akses. Tapi berbeda kalau Bapak Ibu sekalian ya, ketika login di platform Merdeka Mengajar ya, klik daftar. Nah, sekarang ini bagi yang berhasil ya. Ketika klik masuk, nah ini Bapak Ibu pilih ya akun kepala sekolahnya dan ketika masuk maka nah akan tampil seperti ini. Ini bisa mendaftar Bapak Ibu ya. Ini bisa mendaftar, jadi bisa klik mulai pendaftaran dan mengikuti tahapan berikutnya ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui selama ini Bapak Ibu sekalian mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi ada beberapa opsi pilihan kurikulum merdeka. Ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi ya. 3 opsi itu tentu memiliki, berbeda-beda ya. Secara sederhana kalau mandiri belajar itu, ya itu sekolah-sekolah masih menggunakan kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013, masih pakai KI, KD seperti itu. Tapi kalau mandiri berubah sudah menggunakan struktur kurikulum merdeka. Jadi sudah menggunakan istilah capaian pembelajaran ya, dan ini sudah ditentukan capaian pembelajarannya ya. Kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan disusun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran dan seterusnya ya. Nah, jadi sudah tidak menggunakan istilah kompetensi dasar atau KD-KD kalau zaman dulu itu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, yang terakhir mandiri berbagi ya, itu bagi Bapak Ibu yang ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka dan sekaligus berbagi ya. Ada sebuah komitmen di sekolah Bapak Ibu untuk melakukan share atau berbagi terkait dengan kurikulum merdeka ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian pemerintah juga sudah menyiapkan ya, seperti yang Bapak Ibu hadapi ya, dilihat di video ini juga terkait dengan rilis platform Merdeka Mengajar itu dulu dirilis bersamaan dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu sekarang saat ini tidak perlu menanti-nanti menunggu-nunggu pelatihan-pelatihan dari pemerintah ya. Karena apa? Karena sekarang lebih ditekankan Bapak Ibu lebih proaktif untuk mencari tahu pelatihan sendiri ya. Nah, salah satu pelatihan yang sangat direkomendasikan terkait dengan kurikulum merdeka adalah pelatihan kurikulum merdeka yang ada di platform Merdeka Mengajar ya. Di PMM itu sudah ada pelatihan mandiri, ada beberapa topik, salah satunya adalah topik kurikulum merdeka. Dan ketika Bapak Ibu mempelajari topik-topik itu, nanti pasti Bapak Ibu akan bisa memahami dan bisa mulai mengerti dan bahkan mengikuti secara perlahan terkait dengan kurikulum merdeka. Lalu bagaimana untuk mengakses pelatihan itu? Bapak Ibu sekalian masuk saja di platform Merdeka Mengajar dan nanti akan ada menu di sini di bawahnya yaitu pelatihan mandiri ya. Jadi silahkan dipilih saja pelatihan mandiri, diklik. Nah, di sini nanti akan ada topik-topik pelatihan kurikulum merdeka yang bisa Bapak Ibu ikuti ya. Nah, klik topik di sini. Nah, di sini ada pelatihan-pelatihan yang sangat direkomendasikan bagi Bapak Ibu sekalian yang pertama kali ingin melakukan implementasi kurikulum merdeka. Silahkan pelajari modul di pelatihan kurikulum merdeka ini ya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mengikuti sampai selesai sampai aksi nyata, Bapak Ibu juga akan berhak mendapatkan sebuah sertifikat. Dan ini adalah salah satu contoh bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah selesai mengikuti topik pelatihan kurikulum merdeka. Nantinya Bapak Ibu akan tersedia sertifikat dan setara juga dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik secara luring atau daring. Dan Bapak Ibu ini pelatihannya langsung dari kementerian ya, sertifikatnya langsung ditandatangani oleh Dirjen GTK Bapak Ibu. Jadi sangat tidak diragukan lagi kevalitannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu ya, dan Bapak Ibu sekalian sekian dulu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu segera boleh di-share juga informasi ini ke sekolah-sekolah tetangga atau ke teman-teman untuk pendaftaran kurikulum merdeka ini. Jadi segera daftar jika Bapak Ibu ingin mendaftar secara mandiri. Tapi berbeda bagi Bapak Ibu sekalian yang sekolah penggerak, itu tidak perlu melakukan pendaftaran karena sekolah penggerak itu nanti akan secara otomatis ya langsung mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum merdeka ya. Itu saja dari saya. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian dan simak video kami yang lain untuk mendapat informasi lebih lanjut.